Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmadi Nijat dari Fakultas Sains dan Teknologi jurusan Sistem Informasi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang kode pemrograman dari tugas 1 yang diantaranya adalah kita disuruh untuk mendeklarasikan variabel di dalam kode pemrograman. Soalnya ada 5 dan yang pertama adalah kita disuruh mendeklarasikan variabel. Pada baris ini cukup simpel, yaitu cara mendeklarasikan variabel adalah kita hanya perlu menuliskan tipe datanya yaitu integer, karena kita disuruh mendeklarasikan integer maka kita menuliskan tipe data integer, kemudian memberikan nama variabelnya, kemudian mengisi value-nya. Value-nya ini bisa nama dan value-nya ini bisa kita isi randomnya atau apa saja sesuai keinginan. Akan tetapi karena sesuai soal, pada soalnya kita disuruh menuliskan nama variabel integernya adalah struktur baris. Dan untuk value-nya mungkin terserah, karena value-nya terserah saya isi aja 20. Kemudian untuk menampilkan hasilnya kita perlu menuliskan sistem out print. Kemudian kita mengisikan value-nya, yaitu nama dari variabel yang ingin kita keluarkan hasilnya setelah dijalankan kode pemrogramannya. Ini adalah tambahan string untuk hasil printnya. Kemudian setelah tambahan stringnya atau penulisan ini, barulah dihasilkan nilai integernya yaitu 20. Yang kedua adalah deklarasi variabel string. Pada soal kita disuruh mendeklarasikan variabel string. Jadi di sini juga cukup mudah. Kita perlu menuliskan tipe datanya yaitu string, memberikan nama variabel string yaitu kata baru, dan value-nya adalah deklarasi tipe data string. Kemudian sama dengan di atas, ini adalah sistem printing-nya atau keluaran hasil yang setelah dia menentukannya. Soal ketiga adalah deklarasi array satu dimensi. Untuk array sesuai namanya kita bisa mengisi apapun. Namun dalam array juga kita perlu deklarasikan. Kita ingin mengisi angka ataupun string. Di sini adalah angka, jadi kita menuliskan integer, kemudian kita menuliskan simbol array agar sistem dapat membacakan setelah integer itu kita ingin membuat array satu dimensi. Jadi kita hanya perlu menuliskan satu simbol array saja. Kemudian memberikan nama variabel array-nya, kemudian memberikan value-nya. Setelahnya kita menuliskan sistem printing-nya. Kita menuliskan sistem print-nya untuk keluaran hasilnya. Di sini menggunakan for loop. Ini digunakan for loop untuk setelah satu angka maka akan pindah ke baris baru atau yang di bawahnya lagi. Jadi ketika setelah 7 kemudian menulis 10 lagi di bawahnya, kemudian 20 lagi di bawahnya, kemudian 23 lagi di bawahnya. Kemudian untuk soal nomor 4 adalah array 2 dimensi. Karena kita ingin menulis string, array yang berisikan string, maka kita perlu menuliskan tipe datanya adalah string. Kemudian setelah tipe datanya kita ingin array-nya berapa dimensi. Yang pertama di soal 3 itu 1 dimensi, jadi 1 simbol saja. Jika kita tulis 2 simbol seperti ini, maka sistem akan membaca, kode pemrogramannya akan membaca sebagai array 2 dimensi. Setelahnya kita memberikan nama variabel. Setelah itu mengisikan value-nya. Di sini value-nya adalah string yang berisikan angka 1, 3, 5, 14, 16, 20, 22, 27, dan 29. Sama dengan sistem print-nya, di sini kita memberitahu ini adalah judul array 2 dimensi angka. Setelahnya barulah kita menggunakan for loop untuk memprint. Jadi gunanya for loop ini adalah setelah satu baris pindah ke row selanjutnya untuk memprint hasil selanjutnya. Jadi ketika 1, 3, 5 selesai di print,
pindah ke row baru, kemudian 4, 19, dan 20 begitu seterusnya. Kemudian untuk deklarasi linked list, ini cukup mudah. Kita perlu memberikan linked list, kemudian mengisikan sini integer, memberikan nama variabel, kemudian membuat objek baru. Untuk linked listnya sendiri ada angka 22, 19, 40, 60, dan 70. Setelahnya gampang saja, kita hanya perlu mengeluarkan hasilnya menggunakan sistem OR dengan tambahan string dan setelahnya ada angka. Untuk jalannya mungkin bisa kita lihat langsung di terminal. Baik, ini adalah hasil dari masing-masing deklarasi. Jadi di sini ada struktur baris, tulisan struktur baris yang berasal dari ini. Kemudian hasilnya adalah 20 karena kita memprint struktur baris, nama variabel, struktur barisnya integer, kemudian value nya adalah 20. Jadi hasilnya adalah struktur baris sama dengan 20. Kemudian deklarasi string, kemudian 4 angka, setelahnya adalah ini array 2 dimensi, ini tadi array 1 dimensi, kemudian terakhir adalah linked list atau list angka. Mungkin segitu saja dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.